Hai adik-adik, nah sekarang kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah hati kami semua, jamah hati anak-anak, agar mereka semua boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, tambah-tambahkan iman kami, tambah-tambahkan pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Bang Christian bawa seorang teman. Nah, boneka ini menurut adik-adik gambaran siapa ya? Benar, ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Wah, seru sekali ya. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Adik-adik, sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah yang suci. Terpisah dari Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Allah tidak berhenti mengasihi manusia. Dia ingin menolong manusia agar kembali bisa hidup bersama dengan Allah. Waktu itu pada zaman Perjanjian Lama, Nabi Yesaya menubuatkan atau memberitakan bahwa akan datang seorang juru selamat, dan juru selamat itu adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, pada waktu Maria masih sedang bertunangan atau berpacaran dengan Yusuf, firman Tuhan datang kembali dan kemudian menggenapi janji Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk mendatangkan Mesias yang menyelamatkan adik-adik dan semua orang dari hukuman dosa. Dan Mesias itu adalah Immanuel. Nah, kita akan baca dari firman Tuhan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu, artinya Maria, seorang anak gadis itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waktu itu Maria seorang anak gadis, tapi kata firman Tuhan, Roh Kudus akan menaungi Maria, dan kemudian Maria akan mengandung langsung dari Allah. Allah masuk ke dalam rahim Maria sehingga Allah itu menjadi bersama-sama dengan kita. Dan ketika lahir dinamai dia Yesus, dan juga arti namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dan Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, senang sekali ya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah yang baik hati, yang tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat baik hati. Pada waktu dia sudah besar dan melayani Tuhan, dia menolong ketika kekurangan anggur di sebuah pesta. Tuhan Yesus bersedia dengan kasihnya, dengan kuasanya, dia menolong, dia menciptakan anggur yang baru. Dan kemudian ketika ada orang yang sakit, contohnya mertuanya Petrus, Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Ketika ada orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus juga bersedia menyembuhkan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Dan terbukti dari situ bahwa benar Yesus itu adalah Immanuel yang beserta dengan orang-orang, yang beserta dengan kita, khususnya
orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dan Dia selalu mau menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Adik-adik, kita akan semakin mengerti bahwa Yesus adalah Immanuel yang selalu beserta kita. Ketika kita kemanapun kita melangkah, kita akan mengetahuinya, kita akan melihatnya dari video berikut ini. Selamat menyaksikan, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Adik-adik sudah melihat videonya bukan? Seru ya? Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik dan bersama dengan Bang Christian kemanapun kita melangkah.
Tuhan Yesus menolong kita pada saat bermain, pada saat kita belajar, pada saat kita tidur, kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita dan selalu menyertai hidup kita. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah Immanuel yang selalu menolong adik-adik, yang selalu beserta dengan adik-adik, berarti kita memiliki beberapa pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus Immanuel yang bersama-sama dengan kita, selalu menolong kita, berarti kita mengucapkan apa sama Tuhan Yesus yang mau selalu bersama dengan adik-adik? Betul, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia selalu mau menolong dan menyertai kita. Dia Allah yang tidak pernah mau meninggalkan kita. Kemudian pelajaran yang kedua, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, belajar yang kedua adalah kita selalu belajar untuk tidak sembarangan berbuat dosa. Kita melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati daripada Tuhan Allah kita atau Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Adik-adik, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita, kita harus hati-hati jangan suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita tidak boleh sembarangan melawan mama. Kan ada Tuhan Yesus bersama dengan adik-adik. Ada Tuhan Yesus menemani adik-adik. Kita tidak boleh sembarangan berantem sama teman kita. Nah, adik-adik, kita belajar melakukan apa yang benar, yaitu menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan itu artinya tetap melakukan apa yang benar dan membenci dosa. Membenci dosa atau meninggalkan dosa. Kita harus mengatakan ya pada firman Tuhan dan tidak pada dosa. No pada dosa, ya. Adik-adik, itu pelajaran yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita, beserta dengan kita setiap hari, berarti kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita kalau memuji Tuhan seperti hari ini, kita memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita bersukacita selalu di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Ini namanya menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Kemudian pelajaran yang keempat, kita juga bisa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam gelap atau di malam hari atau sendirian, kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus yang sudah tinggal di dalam hati kita melalui doa, ya. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Dia. Ketika kita belajar, kita mengandalkan Dia. Nah, adik-adik, ketika kita mengandalkan Dia, hubungan kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Dan itu sangat menyenangkan adik-adik. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kelima yang kita dapatkan adalah ketika Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, maka adik-adik perlu terus rajin memberitakan Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada teman-teman adik-adik di sekolah atau kepada tetangga teman-teman kita di samping rumah kita. Kita beritakan Tuhan Yesus sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini untuk kelas Pratama dan Madya adalah Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b berbunyi demikian.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Aku artinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang dihafalkan adalah aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Untuk kelas Indria, Ibrani 13 ayat 5c. Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan adik-adik dan tidak meninggalkan Bang Christian. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong adik-adik mengenal Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan menolong setiap orang yang mendengar firman Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan menolong mereka bertumbuh dalam iman, semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan mereka boleh kuat di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus beserta dengan anak-anak, beserta dengan kami semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa berikan kepintaran kepada anak-anak kami ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Berkat Allah yang melimpah ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Dadah.